Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, namo buddhaya. Ini agak rileks saja ya, agak grogi nih soalnya. Ya Bapak Ibu Sedharma, nggak kerasa ya sekarang udah masuk bulan Juli ya, minggu kedua, besok minggu depan kita udah ngerayain Asada lagi. Perasaan baru tanggal 25 kemarin itu kita baru ngadain perayaan Waisak bersama. Ini masuk Juli, sudah mau Asada lagi. Cepet ya Pak Eko ya? Gak kerasa. Sebelum kita masuk Bapak Ibu, saya ingin tanya dulu nih sedikit aja. Selama mungkin masa tenggang dari Januari sampai saat ini, pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasain kok saya mungkin ada yang baru ulang tahun juga nih ya, mungkin kok saya bertambah tua gitu. Ada yang ngerasain itu nggak? Nggak ngerasa, rasa muda terus ya berarti ya? Tiap hari bertambah tua. Tiap hari bertambah tua. Lalu yang kedua ini ada ini lagi pertanyaan yang kedua ini adalah pernah nggak Bapak Ibu tuh merasakan sakit gitu? Sakit hati enggak, bukan hanya sakit hati tapi perasaan kita sakit, pusing lah segala macam gitu. Sakit fisik. Ya, pasti. Ya. Lalu yang ketiga, pernah nggak Bapak Ibu itu ngerasa cemas, mau ngapa-ngapain cemas gitu loh, takut salah gitu. Kadang-kadang sering muncul berarti ya. Selama waktu itu sering muncul seperti itu. Lalu Bapak Ibu, di sini ketika kita sering merasakan yang kayak tadi, wah kok bertambah tua, wah kok saya ngerasa sakit, saya ngerasa cemas. Sang Buddha itu pernah memberikan tips untuk kita itu biar bisa healing daripada itu. Atau cara supaya kita sembuh daripada itu. Agar rasa cemas hilang, rasa bertambah tua ya sedikit berkurang lah, mungkin biasanya tiap hari, wah saya kok tambah tua terus ini tiap hari, nanti jadi berkurang, lah sudah biarin lah, sudah tambah tua gitu kan. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya yang kelima di syair atau bait ke-57. Paritanya adalah Abhina Pacawekitabana Sutta. Ini di Anguttara Nikaya. Tapi kalau di buku Parita itu lebih simpelnya Abhina Pacawekana Pata. Lebih simpelnya ya. Sang Buddha menjelaskan itu mengenai cara atau tips buat kita itu healing daripada rasa cemas tadi itu. Ada 5 ya Bapak Ibu. Dijelaskan Sang Buddha itu 5. Yang pertama ada yang tahu? Healing dari apa? Kita melakukan perenungan terhadap usia tua. Nih yang tadi yang merasa sering, wah tiap hari tua nih, tambah tua. Kita melakukan perenungan terhadap usia tua tadi. Lalu yang kedua, kita merenungkan tentang penyakit. Perenungan kita terhadap penyakit, rasa sakit itu. Lalu yang ketiga, perenungan terhadap apa? Ada yang tahu? Kematian. Jadi orang tua, orang sakit pasti bisa mati juga gitu kan. Yang kita melakukan perenungan terhadap kematian juga. Lalu yang keempat, kita juga perlu melakukan perenungan terhadap perpisahan. Terhadap segala sesuatu itu pasti bakalan pisah. Orang yang hidup aja ditinggal mati ya pisah gitu ya Pak Eko ya. Ya. Lalu yang terakhir adalah perenungan terhadap hukum kama. Langsung aja ya, nggak usah panjang lebar lah gitu ya. Kita udah sering kita baca tentang Abhina Pacawekana Pata ini. Kita membacakan dengan artinya. Kita harus menyadari mengambil inti daripada yang kita baca itu gitu. Jangan kita baca selesai baca dari sini sampai di luar, apa ya tadi ya, kan enggak gitu kan. Nah, kita masuk aja. Yang pertama itu Bapak Ibu dikatakan adalah Jaradamami jarang anatito. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Ketika kita melakukan perenungan terhadap tubuh ini Bapak Ibu, bahwa saya akan mengalami penuaan, wajar saya tua, saya tidak bisa menghindari usia tua ini. Ini akan menjadikan pikiran kita itu lebih terbuka, wawasan kita bertambah.
bukan hanya duduk diem biasanya gitu kan. Tapi ketika kita merenungkan, oh saya mengalami penuaan, saya usianya bertambah setiap waktu, setiap menit, setiap detik, itu selalu bertambah. Jadi pikiran terbuka tadi itu apa ya? Oh saya sudah bertambah tua, udah tumbuh uban nih. Ada yang tumbuh uban kan pastinya kan? Gak mungkin rambutnya hitam semua gitu. Kayak Pak Putu kan sudah ada putih-putihnya gitu kan. Gak usah disemir Pak Putu. Itu mendandakan asli kan, asli itu. Sudah putih asli, bukan putih semiran lagi. Mungkin juga ada yang berpikir, oh nantinya akan berpikir, oh saya sudah punya anak, sudah punya cucu. Ya Pak Putu ya sudah ya. Pak Putu sudah. Ya enggak Pak Eko ini. Ya. aku belum gitu kan. Nah, setelah berpikir kayak gitu, udah punya anak, punya cucu, akan muncul pikiran baru lagi. Kini saatnya saya berbuat baik. Mumpung saya masih hidup sebagai bekal kalau saya mati. Enggak ada kan, kita sering dengar parita apa? Pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa kan enggak semuanya bisa dapat. Ada makhluk-makhluk yang enggak bisa dapat gitu. Kalau kita jatuh di dalam itu kan kita tidak bisa menerima gitu ya. Tuh, jadi pikiran kita akan bertambah, oh saatnya saya sudah melakukan perbuatan bajik. Selama masih hidup, selama masih muda. Senantiasa kita akan merenungkan bahwa diri kita itu berubah. Selagi muda, lakuin kebaikan, begitu kan. Kita jadi mendorong diri kita itu untuk selalu berbuat baik ketika kita sudah melakukan perenungan terhadap penuaan. Selagi muda, lakukan perbuatan baik. Kalau sudah tua, sudah sakit, kayak lumpuh gitu ya, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti cuma baring, jalan aja susah. Kadang-kadang pakai kursi roda didorong gitu kan. Ya masih mending kalau ada yang mau ngedorongin, kalau nggak ada yang ngedorongin, ya tetap di kamar gitu ya. Itu. Jadi yang pertama kita lakukan perenungan adalah perenungan terhadap penuaan. Tubuh kita ini selagi masih muda kita lakukan perbuatan bajik, lakukan bajik terus hingga itu menjadi sumber atau bekal kita ketika kita nanti tidak bisa melakukan kebajikan lagi gitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu ada yang kedua. Yang kedua bahasa palingnya apa Bapak Ibu? Biadidam homi biading anatito. Aku wajar mengalami sakit, aku takkan mampu menghindari sakit, rasa sakit. Atau aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Jadi ini perenungan kita yang perlu kita lakukan. Ya, perenungan kedua bahwa tubuh kita itu atau fisik kita itu sering kali menambah. Ketika kita sakit, kita akan menambah penyakit dalam bukan hanya diri ya, tapi mental kita juga akan sering sakit. Kalau kita tidak bisa melakukan perenungan ini. Karena kenapa saya katakan mental kita juga sakit? Karena ini akan menimbulkan rasa cemas. Orang sakit itu cenderung cemas. Nanti kalau nggak sembuh bagaimana? Kalau penyakit saya bertambah bagaimana? Ya enggak? Kalau orang sakit misalnya gini, saya sakit nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti kan nanti ada timbul pertanyaan, wah kalau sakit gini, kalau saya sakit kayak gini nanti tambah sakit gimana? Nggak bisa sembuh bagaimana? Obatnya gimana nanti saya beli obat? Apalagi kalau saya beruntung udah ramah sekarang ya. Kalau dulu sendiri di wihara sini sakit sedikit ya bingung gitu kan. Pernah ini sedikit ke yang lalu waktu COVID. Habis Pak Eko COVID kalau nggak saya kena COVID gitu kan. Ini cerita Bapak. Saya dilakukan isolasi mandiri, isoman selama 14 hari. Hari pertama, kedua masih normal ya, masih aman. Hari ketiga karena isoman kan sendiri ya, isolasi mandiri gitu kan. Bukan meditasi Pak Putu. Ini jam 12 malam badan itu menggigil. Sampai 12:30 itu menggigil. Saya nelpon Pak Eko nggak mungkin, Pak Eko juga isoman kalau nggak salah dari posisinya. Saya nelpon Pak Jijin. Nelpon Pak Jijin, beliau kan jam segitu tidur kan. Wah ini udah rasa menggigil, pokoknya udah nggak karuan,
Pikiran saya satu Bapak Ibu. Kalau aku mati di sini gimana nih gitu kan? Mati di sini gak ada yang tahu nih. Apalagi kan itu hari teman-teman di sini cuma ada Rudi, kalau Rudi atau siapa itu hari. Nah itu pikiran itu kacau jadinya, merasa cemas. Inilah kenapa? Karena saya dulu masih ya biasalah baca parita cuma baca doang gitu kan. Nggak, artinya maknanya secara dalam itu gak saya tangkep gitu kan. Nah jadi setelah saya renungkan lagi, oh ternyata ini gitu kan. Saya baru ingat gitu. Jadi ketika sakit biasa, pikiran kita sakit, kecemasan itu akan muncul, khawatir itu muncul. Rasa takut terhadap sakit ini itu muncul juga gitu kan. Itu yang kita perlu hilangkan gitu. Apa sebabnya? Kita harus menyadari kalau saya juga wajar mengalami rasa sakit. Saya nggak akan mampu menghindari sakit ini gitu kan. Ibarat contoh gini, ketika orang jatuh ketiban tangga. Kalau jatuhnya di kasur atau di matras empuk ya, tapi tangganya yang ngejatuhin itu kan bisa membuat sakit gitu kan. Jadi rasa sakit itu nggak bisa kita hindari gitu. Itu akan tetap kena ke diri kita gitu kalau sudah waktunya. Ya, kita juga dengan melakukan perenungan ini kita bisa menyadari bahwa tubuh ini mengalami pesakit, tubuh ini adalah juga sebagai sarangnya penyakit ya. Sarangnya penyakit karena tubuh ini bukan hanya daging dan tulang, tapi kan banyak macam yang terkandung di dalamnya. Bahkan ada kayak cacing-cacing di dalam tubuh kan ada juga ya. Di dalam perut itu ada cacing-cacing juga ya. Itu kan bisa membuat penyakit juga gitu. Jadi setelah kita melakukan perenungan ini, diharapkan kita itu termotivasi untuk apa? Untuk melakukan kebajikan. Selagi saya masih sehat, saya harus bisa melakukan kebajikan. Melakukan hal-hal yang baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang kedua. Lalu kita masuk yang ketiga lah. Cepat-cepat aja, nggak usah lama-lama gitu kan. Yang ketiga ini karena kita udah sering dikatakan bahwa dalam buku Parita itu marana damomi maranang anatito. Ini artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah aku wajar mengalami kematian, aku tidak akan mampu menghindari kematian. Kenapa ini menjadi perenungan Bapak Ibu? Menarik kalau bilang saya kematian itu satu hal yang menarik ya Bapak Ibu. Karena selama saya hidup belum pernah dengar ada orang yang hidup abadi. Belum pernah dengar. Dengar juga dari apa? Dari film. Ada tuh film yang orang mencari keabadian gitu kan, orang mencari keabadian. Tapi kalau dalam kehidupan nyata saya belum istilahnya kayaknya kayak mustahil gitu ya, dapat orang itu hidup abadi gitu kan. Pernah nggak Bapak Ibu dengar ada orang yang hidup abadi 100 tahun, 500 tahun, kalau 100 masih wajar ya. Pernah ada yang dengar ya 127 itu. Tapi kalau hidup selamanya kan enggak abadi hidup itu kan, mengalami orang bilang mati, mengalami kematian, mengalami perubahan, anicca. Nah, jadi dengan perenungan ini diharapkan adalah kita mendorong untuk diri kita itu melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Ketika kita masih hidup, kita akan selalu berhati-hati. Berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu agar tetap terjaga dan tidak lengah. Bila suatu waktu kematian datang, maka kita dapat menerima sebagai sesuatu yang wajar yang tidak dapat dihindari oleh siapapun di dunia ini. Karena mengalami perubahan itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kenapa saya katakan juga tadi menarik. Bapak Ibu ada yang tahu Michael Jackson? Tahu kan Michael Jackson itu kan yang penari nyanyi itu kan? Kan ada itu yang gerakannya itu kan, nah itu yang berapa derajat itu kan, 45 derajat itu kan, menari nyanyi itu. Michael Jackson, saya baca beritanya bahwa dia juga memiliki dokter pribadi, iya kan? Tapi dari dokter pribadi itu apa dia bisa menghindari kematian? Enggak kan? Jadi segala sesuatu yang kita tidak jaga, yang kita jaga pun kita bisa mengalami perubahan, mengalami anicca. Michael Jackson kan pasti makanannya dijaga tuh,
mengandung protein yang cukup, gizi yang cukup. Nah, kita makan aja kan kadang-kadang masih wah makan seadanya gitu kan. Makan kates gitu. Gizinya bagus itu Pak Putu. Tapi kalau makan ya kupasnya secukupnya juga gitu kan. Ya, jadi ketika sesuatu yang dijaga itu kayak Michael Jackson, makanan dijaga, segala sesuatunya dijaga, itu pun mengalami perubahan, bisa mengalami kematian. Sama kayak dua yang sebelumnya, dia juga enggak dua ding, dia satu aja ya. Karena dia kan masih cukup muda ya, masih cukup muda. Dia mengalami yang namanya rasa sakit. Dengar-dengar kalau dibaca saya beritanya itu dia mengalami serangan jantung. Mengalami serangan jantung. Jadi penyakit dan kematian itu tidak bisa dihindari gitu. Kalau sudah waktunya sakit ya sakit, waktunya mati ya mati. Kita nggak bisa itu. Kalau dalam parita juga ada, tidak ada tawar menawar dengan raja kematian gitu kan. Siapa yang bisa nawar menawar gitu? Apa raja kematian disogok dengan emas gitu? Saya beli nih 10 tahun kehidupan saya gitu kan. Nggak bisa. Nggak bisa ditawar itu. Kalau waktunya mati ya mati gitu kan. Jangankan nunggu tua atau sakit, orang hidup aja yang masih seger buger bisa tiba-tiba mati. Nggak ada tawar menawar. Ya masih mending kalau gini. Saya pernah dengar cerita katanya ada orang yang tidur tapi tidurnya bablas langsung mati. Nah kalau begitu enak ya kayaknya ya, langsung mati gitu ya. Tapi kalau mengalami sakit, nah itu yang akan menjadi repot. Makanya selagi kita sehat, kita nggak sakit, kita masih muda dan masih hidup nih ya, kita banyak-banyak perbuatan bajik. Lakukan kebajikan, ya berdana. Kalau ada orang kesusahan dibantu, itu perbuatan bajik. Kecil-kecil nggak apa-apa lah, kan katanya ibaratnya apa? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. Kecil-kecil aja perbuatan kita yang baik-baik tapi karena lama-lama kan itu akan menumpuk jadi banyak gitu ya. Enggak dituai di kehidupan sekarang ya di kehidupan yang mendatang kan bisa gitu ya. Gitu. Itu untuk yang keberapa tadi Bapak Ibu? Yang ketiga. Ternyata lumayan konsen gitu lah ya, lumayan konsen. Lalu kita memasuki yang keempat seperti itu. Yang keempat itu dikatakan di dalam parita itu adalah kama sakomi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patisarano, yang kamangkari sami, kalyanang wa, papakang wa, tasa dayado bawi sami. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dari perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Ya, ini tuh yang keempat adalah hukum kama. Yang keempat apa bukan? Bukan ya? Oh kelima. Ternyata masih konsen ini. Nah yang keempat apa? Sabehi mepiehi manapehi nanabawo winabawo. Itu yang keempat. Tadi itu yang kelima. Nggak diingetin sih, nggak konsen ya jadinya ya. Nah ini yang keempat adalah segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Di sini kita merenungkan bahwa segala milikku atau yang kucintai itu dan kusenangi itu wajar mengalami perubahan. Kita tidak selamanya tetap atau kekal. Tidak selamanya kondisi itu sama seperti itu. Mungkin saya sekarang sehat kayak gini nanti sampai di luar jatuh kan nggak tahu gitu ya. Sampai di luar nggak tahu. Jadi segala milikku yang kucintai wajar berubah. Kalau misalnya saya senang terhadap handphone saya atau duit saya, ya itu saya nggak bisa pegang itu terus menerus. Pasti suatu saat akan saya lepaskan gitu. Wajar mengalami perubahan atau wajar terpisah itu wajar. Kita nggak akan selamanya itu sama terus gitu. Maka senantiasa kita merenungkan bahwa perpisahan itu akan terjadi. Pasti akan mengarahkan untuk melakukan yang terbaik agar kemelekatan bisa dilenyapkan. Jadi harapan saya nih ya, ketika kita melakukan ini, termasuk saya loh, kita ini termasuk saya karena saya juga masih proses belajar. Saya melakukan perenungan terhadap apa yang saya cintai, yang saya senangi itu wajar berubah. Kemelekatan yang ada di dalam diri saya itu bisa berkurang.
terhadap handphone kayak tadi, wajar kalau misalnya suatu saat handphone itu rusak. Wajar. Itu bakalan terpisah, itu wajar gitu loh. Nah, selain itu Bapak Ibu, untuk menghilangkan kemelekatan kita juga perlu melakukan tadi yang saya katakan sebelumnya adalah dana walaupun kecil-kecilan gitu. Karena ketika kita melekati segala sesuatu, ketika kita mencekram segala sesuatu, itu akan menimbulkan juga rasa sakit. Ada satu cerita nih Bapak Ibu, mungkin ini yang saya alami ya. Waktu kecil itu ya SMP lah. Bapak Ibu kalau di sini kayaknya jarang yang punya sapi ya, jarang punya sapi. Kalau saya dulu itu melihara sapi, kan sapi itu diikat itu ya pakai tali. Kalau yang di lehernya doang tenaganya biasanya kuat, tapi kalau yang di hidungnya ditusuk itu biasanya kan agak gampang kita tarik ya. Tapi kalau yang hidungnya nggak ditusuk, yang cuma di leher, itu kita narik, tangan kita dililit di sini, nggak akan ketarik gitu. Tetap aja dia jalan dengan sendirinya. Itu sama kayak kita memegang memegang yang kita sayangi. Kalau coba kita lepas pelan-pelan tali sapinya itu, kita tarik pelan, lepas, ulur, itu bakalan ngikut gitu loh. Dia akan lebih gampang sapi itu untuk ditarik gitu. Tapi kalau kita sama-sama narik, kita bakalan terluka. Begini juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mencengkram segala sesuatu, yang ku cintai, yang ku senangi ini bisa melukai tangan kita, bisa melukai diri kita. Jadi perlahan-lahan kita perlu lepaskan, biar nggak timbul kemelekatan yang mendalam gitu. Tapi kalau sapi jangan ya, rugi nanti. Lumayan ya harganya gitu kan, bisa buat nyambung hidup lagi gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita perlu di perenungan yang keempat itulah kita perlu melakukan pelepasan seperti itu, tidak terlalu melekat terhadap segala sesuatu itu. Melakukan perenungan terhadap perpisahan gitu. Itu yang keempat. Lalu setelah yang keempat, yang pertama adalah tentang rasa sakit, usia tua, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga adalah kematian, yang keempat perenungan yang kita lakukan terhadap perpisahan. Jadi supaya kita itu tidak terlalu melekat terhadap segala sesuatu gitu. Lalu kita masuk ke yang kelima, yang terakhir. Yang Sang Buddha ajarkan yaitu adalah tadi saya katakan sebelumnya, kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patisarano, yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayado bawisami. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri, dan perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Itu ya. Itu dalam bahasa Indonesianya. Kan kenapa Bapak Ibu kita perlu melakukan perenungan ini? Ini adalah perenungan hukum kama. Adalah hukum perbuatan yang berlaku universal kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja sesuai dengan benih yang ditabur. Begitulah buah yang akan dipetik. Dengan merenungkan terhadap kama yang diperoleh, seorang akan sadar untuk berusaha melakukan yang terbaik dan menghindari perbuatan jahat. Sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, baik ataupun buruk, saat akan memberikan hasil secara otomatis sesuai dengan hukum kama, baik berubah di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang mendatang. Ini adalah hukum tabur tuai. Ada satu kisah Bapak Ibu, ini saya cuplikan sedikit ya, yang kalau nggak salah Mas Ratno dia paham banget ini dengan kisah ini. Ini adalah kisah, kalau nggak salah adalah kisahnya yang Arya Mogalana kalau nggak salah. Ketika itu dia dijodohkan dengan seseorang, tapi dia itu nggak mau. Dia mau menjadi biku. Dikisahkan bahwa begini, yang hari ini, yang cowok ini mau dijodohin, tapi dia nggak mau kan, nggak mau dijodohin tuh. Dia mau dijodohin dengan satu syarat. Carikan saya perempuan tercantik di dunia ini. Syaratnya satu itu. Karena bapaknya ini orang kaya, dicarilah kalau zaman dulu kan ada tukang pahat gitu ya. Dicarikan tukang pahat yang paling profesional, yang paling ahli gitu. Dibuatkan satu patung yang patung itu yang akan menjadi contoh buat
nyari perempuan seperti itu gitu kan, dicarikan kayak gitu. Tapi dengan apa ya, dengan kalau orang dulu kan ada ya apa namanya orang-orang cendekiawan gitu kan, itu patung itu dibuat berdasarkan apa ya, masukan dari para cendekiawan juga gitu. Udah dicari, udah dibikinkan, dibawalah patung ini kemana, sampai di satu desa gitu ya, kalau nggak salah saya lupa nama pastinya. Di satu desa itu di pinggir sungai, ada juga keluarga di desa itu yang orang terpandang, orang kaya, punya anak sama persis dengan yang di patung ini nih. Tapi nggak tahu awalnya. Anak buah apa ya, pelayannya ini yang perempuan ini ke sungai mau ngambil air. Nah nyangkut dah, kalau orang dulu kan pakai kain sari yang panjang itu ya, nyangkut di patung itu. Ditanya, siapa yang menarik kain saya? Siapa nih yang narik kain saya? Dia nggak ada yang nyaut. Dia lihat ke belakang, ternyata ada patung. Patung itu sama persis dengan tuan putrinya itulah hasilnya gitu. Udah kayak gitu, loh kok ini tuan putri saya ada di sini dalam bentuk patung? Kaget gitu kan. Dia pergi ke rumahnya, dicari, dipanggil dan tuan putrinya. Tuan putri ada yang sama kayak gini. Nah, udah kayak gitu, udah ceritain gitu. Kembali lagi pelayan itu ditanya, saya punya apa? Pelayan yang laki-laki ini bilang bahwa kita lagi nyari orang nih yang sama persis dengan patung ini, yang bakal dinikahin ke pangeran apa ya? Orang anaknya yang si kaya ini, kayak dari pihak laki-laki ini mau dinikahin gitu. Dilaporin lagi ke yang putri tadi sama persis kayak gitu. Udah kayak gitu balik lagi, laporin lagi, bilang kita punya nih yang sama persis kayak gini, nanti kita bawa, ditunjukin dah, dibawa ke putri itu. Oh iya, ternyata patungnya sama persis gitu ya. Udah patungnya sama persis dengan yang perempuan ini. Singkat kata apa ya, omong-omongan, terus si pesuruh dari pihak laki-laki ini balik lagi ke keluarga yang laki-laki, diceritain segala macam. Si laki-laki nulis surat ke si perempuan juga nulis surat bahwa isinya di dalam itu adalah sama-sama tidak mau menikah, tidak mau dijodohkan, pengen sama-sama jadi biku. Setelah mau itu dia apa ya, ngirim surat, tapi suratnya itu dituker sama anak buahnya ini kurang kerjaan gitu kan. Wah ini bahaya nih kalau sampai gagal nikah nih, kita tulis surat aja dah gitu. Udah tulis surat sana sini, diganti itu isi suratnya, istilahnya ganti. Nah udah itu dianterin lah, ini bener-bener dianterin si suratnya ini. Nah, ternyata karena nggak ada yang curiga, jadi satulah nikah. Setelah nikah si orang tua laki-laki ini kan nggak lama meninggal. Hartanya kan otomatis jatuh tuh ke anaknya tadi kan, Nah setelah hartanya tuh jatuh ke anaknya, si laki-laki ini pergi ngeliat sawah segala macam, pokoknya peninggalan orang tuanya gitu. Udah kayak gitu dia pergi ke sawah itu, ada ular dimakan elang. Padahal ular itu habis makan tikus. Dilihatlah sama anak laki-laki tadi, terus tanya ke anak buahnya, ini yang dapat karma buruknya siapa nih? Si elang, si ular, atau si tikus? Tanya gitu. Sontak si pelayan ini langsung jawab dengan ya istilahnya orang dulu gamblangnya ya Tuhanku lah yang nerima karma buruknya. Loh kok bisa saya yang nerima gitu kan? Kenapa? Karena ini kan semua di tanahnya tuannya gitu kan, di tanahnya itu. Nah di satu sisi yang lain, yang putri juga ini ngasih makan burung gitu kan. Terus dia bilang kalau misalnya di makanan ini ada kutunya, terus kemakan burung, yang mendapat karma buruknya siapa? Dijawab juga sama, ya tuan putrinya ini yang dapat karma buruknya. Sadarlah. Habis itu setelah sadar, sama-sama nih balik, ketemu dah yang laki-laki dan perempuan. Dia mau bilang, awalnya kayak ragu gitu ya. Terus yang laki-laki bilang, saya nggak bisa istilahnya nggak bisa ngelanjutin pernikahan ini. Saya pengen jadi biku karena apa? Karena ngelihat yang tadi itu kan, kurang lebih kayak gitu. Yang perempuan juga ternyata sama. Ternyata
setelah dikasih surat omong-omongan, suratnya itu kan baru tahu kalau suratnya itu ditukar gitu kan. Suratnya itu ditukar, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menjadi biku. Terus untuk jadi biku sama-sama. Tapi di beberapa waktu ketika sudah menjadi biku, si perempuan ini masih ikut si laki-laki ini, ikut terus sampai di persimpangan, simpang 3 gitu ya. Si laki-laki ngomong, kalau kamu ikut saya terus, walaupun kita sudah jadi biku nih, kalau kamu ikutin saya terus, nanti orang-orang pandangannya bakalan keliru. Masa udah jadi biku sama biku nih kok masih jalan bareng. Akhirnya diputuskan, dengan begini kamu jalan ke kiri, saya jalan ke kanan. Nah, pisah dah di pertigaan itu kan. Pertigaan itu pisah. Sang Buddha dengan mata batin yang kuat, dengan kekuatan batin yang super wah gitu kan, ngelihat ini dah. Ini udah bisa tercerahkan nih. Saya kira Sang Buddha duduk di bawah satu pohon atau apa gitu. Duduk di situ. Ini biku tadi tuh lewat, ngelihat dengan kekuatan batin tadi itu dikasih kayak pencerahan gitu kan, dicerahkan. Nah setelah itu yang laki-laki ini, biku ini bilang, Bante, saya jadi Bante, tapi saya minta satu pengecualian khusus bahwa tempat duduk yang Bante gunakan biarkan itu menjadi jubah saya, dan jubah yang saya gunakan biarkan untuk Bante gitu. Jadi jubahnya ditukar intinya gitu. Nah udah kayak gitu ikutlah jadi sangha. Terus yang perempuan tadi bikuni juga ikut jadi sangha. Nah dari kisah ini Bapak Ibu, yang saya dapat ambil bahwa hukum karma atau karma yang kita lakukan itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Jadi dengan kayak tadi, dua orang ini sadar bahwa nggak mungkin kan karma yang diambil bakalan jatuh ke saya kan, nggak mungkin gitu kan. Masa ya enak banget lah kayak Pak Putu ngelakuin kesalahan, nanti salahnya dilempar siapa? Ke Pak Eko gitu kan. Mas Ratno melakukan kesalahan, nanti karma buruknya buat siapa? Buat Gede. Wah ya enak di Mas Ratno no, untung terus nanti melakukan banyak kesalahan, saya yang rugi gitu kan. Enggak. Jadi dalam Buddhism di sini dikatakan bahwa tadi aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Jadi perbuatan apapun yang akan kita lakukan di saat ini, perbuatan baik ataupun buruk, itu kita yang akan warisi. Enggak ada dikasihkan ke orang secara cuma-cuma, enggak ada sistem kayak gitu. Jadi apapun akan kembali ke diri kita sendiri, seperti itu. Ya dari tadi 5 tadi itu, semakin dengan 5 perungan tadi, ketika kita melekat pada kesenangan, kecemasan maupun ketakutan itu akan sering muncul. Jadi kayak tadi kalau kita misalnya nggak pernah melakukan perenungan terhadap tubuh, taunya seneng-seneng, tubuh masih muda, belum tua, masih bisa seneng-seneng, belum sakit, masih bisa seneng-seneng, belum kalau mati nggak ya? Mati nggak ya? Masih sakit dan muda dulu ya, sakit dan nggak sakit dan nggak tua itu kan kita masih melakukan kesenangan, kita lupa melakukan kebajikan, wah kecemasan akan cenderung muncul. Takut itu akan sering muncul. Namun bila kita mengimbangi dengan ini Bapak Ibu, tadi kesenangan tersebut akan, ya kalau Ibu Lani biasa bilang demikianlah adanya, waktunya senangnya sudah, ini pun akan berlalu. Jadi kita nggak akan selamanya senang, nggak akan selamanya sakit, itu akan mengalami perubahan terus menerus. Jadi sebelum kita tua, sebelum kita sakit, lebih baik kita melakukan kebajikan. Ya Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri ini, nggak usah lama-lama ya. Ada satu petikan dari ini, salah satu syairnya saya lupa, dari Badeka Rata Sutta. Kalau dari Badeka Rata Sutta itu bagian Majjhima Nikaya bunyinya kayak gini. Ajewa kica matapang kok jana maranang suwe. Berusaha hari ini juga, siapa tahu kematian ada di hari esok. Soalnya orang mati nggak akan tahu, gitu ya. Siapa tahu nanti saya keluar dari sini jatuh di depan tiba-tiba mati kan nggak tahu gitu kan. Tuh, jadi selagi kita masih bisa berbuat baik, mari sama-sama kita melakukan perbuatan baik. Kita melakukan perenungan terhadap tadi 5 bagian tadi.
kita merupakan bahwa kita akan mengalami tua, mengalami rasa sakit, mengalami kematian, mengalami perpisahan, dan juga tidak akan terhindar daripada hukum karma, hukum perbuatan kita. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pengingat untuk kita bahwa dalam diri kita untuk melakukan perbuatan baik sebelum usia tua ataupun kematian itu tiba. Cukup sekian dari saya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi. Namo Buddhaya.